Bab 296 dua pilihan. Hari ini aku akan memberimu dua pilihan, tutup pusat kebugaranmu ini atau bawahanku akan melumpuhkan kalian semua. Alex berkata dengan tenang, seolah-olah seperti sedang memerintah Danu. Anton yang berada di samping Danu pun menjawab dengan tidak senang. Jelas-jelas kalian yang mencari masalah terlebih dahulu, apa kami tidak boleh melawan? Hendy menatap Anton dan mencibir. Kehe, apa kamu ingin merasakan tinjuku? Apa kamu berhak berbicara di sini? Alex mengibas-ngibaskan tangannya, menyelangkan kakinya dan berkata. Setiap tempat ada aturannya tersendiri. Di jalan ini, siapapun yang memiliki tinju lebih kuat, maka dialah aturannya. Pusat kebugaran Mapledon bisa memukul orangku, tentu saja aku juga bisa memukul orangmu. Danu, katakan pilihanmu. Pusat kebugaran Mapledon tidak akan ditutup. Danu berkata dengan nada tenang, tapi sikapnya sangat tegas. Sekarang aku masih berbicara baik-baik denganmu. Ketika aku tidak ingin berbicara denganmu lagi, sudah terlambat untukmu untuk menyesalinya. Ekspresi keganasan melintas di wajah Alex. Danu menjawab dengan tegas lagi. Tanpa kata-kata dari kakakku, tempat ini tidak akan pernah ditutup. Angel pun tercengang saat mendengar ini. Dia ingat saat pertama kali ke sini, Danu sepertinya pernah mengatakan bahwa Valentino adalah kakaknya. Saat itu, Angel masih berpikir Danu dan Valentino hanya menyapa sebagai kakak adik di dalam hubungan pertemanan. Namun, sekarang setelah mendengar ucapan Danu, sepertinya hanya Valentino yang bisa memutuskan apakah tempat ini akan ditutup atau tidak. Apa sebutan kakak dari mulut Danu itu Valentino? Baik. Kalau begitu, hari ini aku akan menghancurkan pusat kebugaran Mapledon ini. Aku akan lihat bagaimana kamu akan menantangku lagi. Alex mengibaskan tangannya, puluhan pria kuat di belakangnya langsung menyerang. Awalnya, Alex ingin langsung melumpuhkan Valentino. Tetapi setelah dipikir-pikir, karena dia sudah ada di sini, maka sekalian saja dia menghajar Danu dan yang lainnya sampai cacat. Dan mengibaskan tangannya dengan ekspresi masam, Anton dan lainnya juga bergegas menyerang. Kedua pihak seketika langsung berantem, pusat kebugaran pun menjadi kacau. Banyak anggota yang buru-buru melangkah mundur karena takut akan terluka. Angel juga ditarik beberapa teman mundur ke belakang. Meskipun Angel mengenal Danu, saat ini Angel juga tidak dapat membantunya. Jumlah orang kedua pihak hampir sama, tapi Anton dan lainnya jelas bukan lawan orang-orang yang dibawa Alex. Orang yang dibawa Alex kemari semuanya dipilih dengan cermat, mana ada yang tidak ahli. Dalam sekejap, Anton pun dikalahkan, ekspresi Danu semakin masam. Danu, hanya dengan pelatih-pelatih yang tidak berguna ini, masih ingin mengajari orang? Kahi, aku juga tidak akan menindasmu. Hendy dan Archie, dua orang ini kamu pilih salah satu saja untuk beradu. Jika kamu menang, hari ini aku akan melepaskanmu, yang aku katakan itu hanya hari ini. Alex sedang duduk di kursi, tetapi sorotan matanya seperti menatap Danu dari posisi yang lebih tinggi. Danu tentu saja tidak akan mengalah, dia langsung berjalan maju. Danu pun mengulurkan tangannya menunjuk Archie dan berkata, aku akan beradu dengannya. Oh, Archie pun tercengang mendengarnya, dia melirik Danu sekilas dan berkata dengan hina. Kamu masih tidak pantas untuk beradu denganku. Amarah pun timbul dalam hati Danu, perasaan akan diremehkan orang ini tidaklah enak untuk dirasakan. Kenapa? Tidak senang? Archie tersenyum, lalu melangkah maju dan menatap Danu. Kekuatan tubuh bagian atasmu bagus, kelihatannya kamu sering melatih tubuh bagian atasmu. Namun walau bagian bawah juga kadang terlatih, sepertinya tidak ada kemajuan. Dari caramu berjalan, aku sudah bisa melihat bahwa tubuh bagian bawahmu masih tidak stabil, ini adalah kelemahanmu. Menghadapi dua orang mungkin masih bisa, namun jika lebih dari 3 orang menyerang bagian bawahmu, akan sangat mudah untuk mengalahkanmu. Apakah yang aku katakan benar? Nada bicara Archie sangat percaya diri, dia menatap Danu dengan tatapan penuh arti. Muka Danu tidak terlihat perubahan, tapi sebenarnya dia merasa sangat tercengang dalam hatinya. Karena apa yang dikatakan Archie itu fakta. Archie ini sudah bisa melihat banyak hal hanya dengan melihatnya sekali saja. Orang ahli melihat pengetahuan dari dalam, Archie ini pasti seorang ahli bela diri. Bahkan jika kamu beradu dengan seluruh kekuatanmu, kamu paling akan seri dengan Hendy. Sementara Hendy pun tidak bisa menahan satu pukulanku. Memangnya kamu itu siapa? Berani-beraninya kamu ingin menantangku. Archie berkata dengan nada menghina. Hendy merasa sangat canggung, tapi dia hanya tersenyum dan tidak berani marah pada Archie. Danu terdiam. Jika dia dibandingkan dengan Hendy, memang hanya bisa dianggap sepadan. Kalau Hendy tidak bisa menahan satu pukulan Archie, maka dirinya juga tidak akan bisa menahannya. Akan tetapi, Danu tidak mungkin akan menyerah. Selama Danu bisa bergerak, dia akan mempertahankan pusat kebugaran ini untuk Valentino. Bagaimanapun juga, jika kalian ingin menghancurkan tempat ini, kalian harus melewatiku dulu. Danu menggertakkan giginya. Baik, ada keberanian, aku suka. Archie, karena bos Danu sudah membuat permintaan yang begitu kuat, kamu turun tangan saja. Alex tertawa terbahak-bahak. Archie mengangguk dan melangkah maju perlahan. Setiap langkah Archie seperti diukur secara akurat, jarak antara setiap langkah sangat tepat. Mata Danu sedikit menyipit, kewaspadaan yang penuh timbul di dalam hatinya. Kekuatan Archie ini benar-benar tidak sederhana. Sebelumnya dia bisa mengatakan kesimpulan itu, sudah mencerminkan bahwa dia tidaklah sembarangan berbicara. Sekarang, kalau kamu meminta maaf padaku, aku bisa berpikir untuk mengampunimu.
Archie membelakangi kedua tangannya, berjalan menuju tempat 3 meter dari hadapan Danu, dan menatap Danu dengan datar. Tidak mungkin, jawab Danu dengan dingin. Kalau begitu, aku akan mengalahkanmu dengan 1 pukulan. Tatapan Archie acuh tak acuh, seperti sedang mengatakan hal yang tidak penting. Selesai mengatakan ini, Archie melangkah maju lagi dan berjalan menuju Danu secara perlahan. Mata Danu menyipit dan langsung mengepalkan 2 tangannya, menunggu diam bukanlah sifatnya. Wush! Danu melengkungkan punggungnya dan memusatkan energi pada lengannya. Kepalan tangannya mengerat seperti kantung pasir. Dia langsung melangkah dan mengayun ke arah Archie. Kekuatan ini tidak pernah terjadi sebelumnya, membuat banyak orang tercengang. Danu memang memiliki kemampuan untuk membuka pusat kebugaran ini. Hanya tidak tahu, kekuatan siapa yang akan lebih kuat antara Archie dan Danu ini. Melihat kekuatan tinju Danu ini, sepertinya dia memiliki peluang lebih besar untuk menang. Tidak, Archie pasti bukanlah orang biasa, masih ada ahli di dunia ini. Semua orang di sekitar berbisik dan menatap ke lapangan dengan mata melebar. Saat menghadapi tinjuan Danu yang sangat cepat dan kuat ini, mata Archie tidak berkedip sekalipun. Dia juga tidak terlihat gugup, hanya menatap lurus dengan tenang. Bilg! Detik berikutnya, tinju Danu mengayun ke arah kepala Archie dengan keras. Akan tetapi, walau terdengar suara keras, semua orang menyadari pukulan Danu ini ditahan oleh sebuah telapak tangan. Archie mengulurkan 1 tangan dan langsung menahan telapak tangan Danu, membuat Danu tidak bisa bergerak. Danu terkejut, tinjunya dipegang oleh Archie dan dia tidak bisa melepaskan tangannya sedikit pun. Telapak tangan Archie itu seperti tang, mengikit kepalan tangan Danu dengan kuat, membuat Danu sangat tercengang. Stat! Terdengar suara menarik napas. Sementara Alex dan lainnya menyenggingkan senyuman di wajah. Situasi seperti ini sudah pernah mereka prediksikan. Kamu ingin cara mati seperti apa? Archie menangkap tinju Danu dengan 1 tangan. Dia sedikit mencondongkan tubuhnya ke depan dan melihat Danu dengan ekspresi menghina. Bab 297 Kekuatan Archie. Tentu saja, Danu sangat kesal. Dia pun langsung mengepalkan tangan lainnya dan mendadak mengayun ke arah Archie. Akan tetapi, Archie perlahan mengulurkan telapak satunya lagi dan menahan erat tinju Danu itu. Kedua tinju Danu ditahan erat seperti digigit oleh tang yang kuat, membuat Danu tidak bisa bergerak sedikit pun. Mata Danu melebar, rasa terkejut muncul di dalam hatinya. Melawan Archie seperti sedang menghadapi gunung besar, membuat Danu sangat tertekan. Tekanan ini tidak pernah dirasakan oleh Danu, bahkan saat menghadapi Valentino. Dia pun tidak pernah merasakan tekanan seperti ini. Hal ini mencerminkan kekuatan Archie pasti di atas Valentino. Aku sedang menanyaimu, kamu ingin aku menghukummu dengan cara apa? Tatapan Archie penuh hina. Meskipun kedua tangan Danu ditahan Archie, Danu tetap tidak mau mengalah. Lepaskan aku! Danu berteriak dan langsung menendang Archie. Memang cari mati. Tatapan Archie mengganas, dia langsung melangkah ke belakang dengan kecepatan yang sangat cepat, lalu mengeluarkan tendangan kakinya. Walau serangan ini dilakukan Danu terlebih dulu, Archie jauh lebih cepat darinya. Jadi, tendangan Archie ini lebih dulu menendang tepat di rusuk Danu. Bilg! Terdengar suara berat, seluruh tubuh Danu ditendang sampai melayang keluar. Bu! Jaraknya hingga 5-6 meter, barulah Danu jatuh ke tanah dengan keras. Barang tidak berguna ini masih berani membuka pusat kebugaran di sini. Cibir Alex. Semua orang pun tercengang, suasana di tempat juga menjadi hening. Danu yang begitu kuat pun bisa ditendang terbang oleh Archie. Saat ini, mata anggota dan karyawan pusat kebugaran Mapledon semuanya juga melebar. Terdapat ekspresi tidak menyangka pada wajah mereka. Orang-orang yang bersedia mendaftar kartu anggota di sini pasti sudah mengakui kekuatan Danu. Sementara para karyawan sudah melihat dengan kepala mata sendiri bahwa Danu sendiri bisa melawan 10 pelatih. Akan tetapi, kali ini saat Danu melawan Archie, kedua tangannya ditahan, kemudian dia ditendang terbang. Betapa kuatnya kekuatan Archie ini. Semua orang pun sangat terkejut, namun mereka hanya menundukkan kepala untuk tetap berdiam. Takut suara diskusi mereka akan membuat Archie marah. Kedua tangan Archie dikaitkan di punggungnya dengan sombong. Dia pun menatap Danu dengan dingin sambil berkata, Aku sedang menanyaimu, kamu ingin hukuman apa, tapi kamu malah berani menendangku. Kalau begitu, hari ini aku akan melumpuhkan kedua kakimu. Setelah mengatakan ini, Archie melangkah maju perlahan dengan kedua tangan di belakang seperti sedang jalan santai. Archie yang saat ini adalah keberadaan yang sangat kuat di lapangan. Dia adalah langit di hati semua orang, langit yang tidak dapat diatasi. Seluruh pusat kebugaran menjadi sunyi senyap, jangankan ada yang berani menghentikan Archie, mereka pun tidak berani berbicara, bahkan tidak berani bernapas. Kekuatan Archie terlalu kuat. Auranya juga kuat, membuat orang gemetar ketakutan. Mendengar Archie mau melumpuhkan sepasang kaki Danu, tidak ada yang berani menghentikannya. Saat ini, siapa yang berani pergi berarti dia sedang cari mati. Danu terbaring telungkup di tanah, dia menatap Archie dengan tatapan mata yang penuh dengan kedinginan. Wajahnya tidak tertampak sedikit ketakutan. Archie berjalan ke hadapan Danu dan bertanya padanya dari posisi yang lebih tinggi. Apa kamu mengalah? Danu melototi Archie dan mencibir, kelakuannya ini sudah cukup untuk mengekspresikan sikapnya saat ini. Keberanianmu tinggi, aku menghargaimu. Archie mengangguk kepalanya bagaikan seorang kaisar, lalu berkata, Kalau begitu, aku akan memberimu kesempatan, berlutut untuk meminta maaf, maka aku akan mengampunimu sekali ini.
Tentu saja, tempat ini juga tidak boleh diteruskan lagi. Bawalah orangmu untuk keluar dari sini. Archie berkata dengan ekspresi menghina. Tidak mungkin, jawab Danu sambil menggertakkan giginya. Archie menatap Danu lagi, senyuman dingin melintas di sudut mulutnya. Kalau kamu berlutut untuk meminta maaf, kamu dapat menghindari kelumpuhan kaki, namun pusat ini harus ditutup. Jika kamu tidak berlutut, maka aku akan melumpuhkanmu dan pusat ini juga akan ditutup. Kamu mau pilih yang mana? Cibir Archie. Kalau kamu berani, kamu membunuhku saja. Danu tetap tidak mengalah dan menatap Archie dengan tatapan ganas. Jangan terlalu buru-buru untuk menjawabnya. Kamu harus berpikir dengan baik-baik, kesempatannya hanya ada satu kali. Jawab Archie. Pergi! Danu berteriak keras, dia langsung melompat dan mengepal erat tangannya, lalu membanting ke arah Archie. Saat ini, kecepatan dan kekuatan yang ditunjukkan Danu 2 kali lipat lebih kuat dari sebelumnya, jelas-jelas sudah mengeluarkan potensi batasnya. Bahkan 2 tinju yang diayunkan Danu ini pun menghasilkan suara ledakan di udara. Akan tetapi, Archie tetap tenang. Badannya tidak bergerak sedikit pun, matanya hanya menatap lurus pada tangan Danu. Serangan sepenuh tenaga Danu semakin mendekati wajah Archie. Semua orang tidak ragu bahwa jika pukulan ini menghantam ke wajah Archie, walau Archie pernah melatih bela diri, juga akan dihantam hingga jatuh ke tanah. Namun sekarang, Archie tidak bergerak sedikit pun. Apa maksudnya? Apakah pukulan Danu yang sekuat ini juga tidak ada apa-apanya di mata Archie? Serangan Danu semakin dekat, saat dia segera akan memasuki area serangan Archie, Archie pun bergerak. Hanya terlihat kaki kiri Archie yang tetap berdiri di tanah dengan seimbang dan kedua tangannya membelakangi tubuh. Kaki kanannya langsung terangkat tinggi seperti tongkat besi yang membanting dengan keras. Bam! Tendangan kaki ini langsung mengenai bahu kiri Danu. Berlututlah padaku! Archie berteriak, kaki kanannya mengerahkan kekuatan, langsung menekan tubuh Danu yang menyerang ke arahnya. Dilg! Kekuatan kaki Archie sangat mengerikan, Danu bahkan tidak bisa menahan dan langsung ditekan jatuh ke tanah. Kekuatan yang besar datang dari bahunya, membuat Danu tidak bisa menahannya. Kedua kakinya langsung tertekuk dan berlutut di hadapan Archie. Akan tetapi, Danu berusaha melawan dengan seluruh kekuatannya. Namun, di depan kekuatan yang sebenarnya, kemampuan Danu ini tidaklah berguna. Kekuatan besar terus-menerus datang, lutut Danu pun terus menekuk, dia akan berlutut di tanah di detik berikutnya. Danu menggertakkan giginya dan langsung menyerah untuk melawan, seluruh badannya langsung terbaring telungkup di tanah. Walau terbaring telungkup, Danu juga tidak akan berlutut pada Archie. Sangat menarik, akan tetapi kamu sudah menghabiskan semua kesabaranku. Archie mengernyitkan keningnya pelan, melihat Danu yang terbaring telungkup di tanah, dia langsung mengangkat kaki kanannya dan menendang ke arah lutut Danu. Dengan kekuatan mengerikan Archie, jika tendangan ini terkena pada Danu, mungkin saja tempurung lutut Danu akan hancur. Seketika mata semua orang melebar dan tertuju ke arah sana, apakah Danu akan dilumpuhkan Archie? Tidak ada yang menghentikannya, tidak ada yang berani menghentikannya. Hentikan! Pada saat ini, terdengar sebuah teriakan. Kemampuan pengendalian Archie sangat lincah, hampir saat suara itu terdengar, telapak kakinya sudah berhenti. Saat ini, telapak kaki itu berjarak kurang dari 10 cm dari lutut Danu. Kalau suara ini lambat 2 detik, Danu mungkin sudah dilumpuhkan oleh Archie. Bab 298 siapa yang memberimu nyali untuk memukulnya? Oh! Archie perlahan-lahan menarik kakinya kembali, kemudian menengok ke arah sumber suara. Dia melihat Angel sedang berjalan ke arahnya dengan wajah marah. Bo Angel, kamu sedang apa? Untuk apa kamu ikut campur dalam masalah ini? Rekan wanita yang berdiri di samping sangat terkejut. Dia buru-buru meraih lengan Angel dan menariknya. Dia adalah teman suamiku, aku tidak bisa mengabaikannya begitu saja. Tatapan Angel sangat tegas, dia berjalan sampai ke tempat kejadian. Penampilan Angel langsung menarik perhatian semua orang yang ada di sana. Baik sang pemilik pusat kebugaran Feather, Alex Bramasta, maupun pria yang sosoknya bagaikan dewa di mata semua orang, yaitu Archie, semuanya menatap ke arah Angel dengan saksama. Kak Angel, jangan pedulikan dia, kalian harus segera pergi dari sini, ucap Danu sambil menggertakkan giginya. Namun, Angel masih tetap berjalan maju. Dia tidak dekat dengan Danu, sebenarnya dia bisa saja mengabaikannya. Akan tetapi, Valentino adalah suaminya dan ini adalah masalah yang berhubungan dengan Valentino. Bagaimana bisa dia mengabaikannya? Kamu mau apa? Tanya Archie kepada Angel sambil menyeringai. Dalam berbisnis, semua orang harus bersaing secara sehat. Apa yang sedang kalian lakukan? Apa kalian boleh memukuli orang semau kalian seperti ini? Ucap Angel dengan dingin. Saat ini, aura Angel sangat mendominasi. Namun, hal ini sama sekali tidak berpengaruh pada Archie dan Alex. Dari mana datangnya wanita gila ini? Ini bukan urusanmu, sebaiknya kamu cepat pergi dari sini. Teriak salah seorang pemuda sambil menunjuk ke arah Angel. Tatapan Hendy hanya tertuju pada Angel. Dia sudah bergaul dengan banyak sekali wanita, tapi baru kali ini dia melihat wanita yang mempunyai kecantikan begitu alami. Silakan kalian pergi dari sini sekarang juga. Kalau tidak, aku akan melaporkan kalian. Ujar Angel sambil mengeluarkan ponselnya. Begitu mendengar ini, ada sorot kesal yang melintas di mata Alex. Hei, cepat singkirkan wanita ini. Kak Alex, aku saja yang melakukannya. Tanpa basa-basi, Hendy langsung berjalan mendekati Angel. Cantik,
Kamu tidak bisa ikut campur dalam masalah semacam ini. Bagaimana kalau kita duduk di samping saja sambil mengobrol santai? Ucap Hendy sambil terkekeh. Angel menatap Hendy dengan dingin, lalu berteriak. Aku akan melaporkan kalian sekarang juga. Aku akan meminta para atasan datang ke sini untuk membereskan kalian. Sialan! Ternyata kamu tidak bisa diajak bicara baik-baik. Apa kamu pikir aku tidak berani memukul wanita? Alex langsung berdiri dan memaki Angel sambil menunjuk-nunjuk ke arahnya. Sedangkan Hendy yang berdiri di dekat Angel memanfaatkan kesempatan ini untuk merebut ponsel di tangan Angel. Kak Angel, kamu tidak usah memedulikan aku. Kamu pergi saja. Ucap Danu sambil menggertakkan giginya. Sekalipun dirinya dihajar habis-habisan oleh orang-orang ini, Danu sama sekali tidak masalah. Tapi Angel adalah istri Valentino. Wanita itu tidak boleh sampai kenapa-kenapa. Tidak bisa. Akulah yang harus menangani masalah ini. Ucap Angel dengan tegas. Tampar dia. Alex sudah kehilangan kesabarannya. Saat ini, dia sudah tidak peduli lagi meskipun Angel adalah seorang wanita. Kak Alex, tapi... Hendy langsung tertegun, dia tidak tahu harus berbuat apa. Aku menyuruhmu untuk menampar wanita itu. Teriak Alex dengan marah. Hendy mengangguk dengan cepat, lalu langsung berjalan ke hadapan Angel. Hendy, kalau kamu berani menyentuhnya, aku pastikan kamu akan menyesal. Teriak Danu dengan keras sambil berusaha untuk berdiri. Namun, Archie masih menginjak punggungnya dengan kuat, Danu sama sekali tidak bisa berdiri. Kamu bilang apa? Tidak usah berlagak. Untuk melindungi dirimu sendiri saja kamu tidak bisa. Ucap Hendy sambil menyeringai. Saat ini, Hendy sudah berada di hadapan Angel. Pertama-tama, dia mengamati tubuh Angel dari atas ke bawah dengan saksama, kemudian baru berkata. Jadi kamu mau pergi dari sini atau tidak? Saat ini Angel benar-benar gugup, dia tidak menyangka bahwa orang-orang ini akan seberani ini kepadanya. Kalau kamu tidak pergi, aku akan menamparmu. Saat mengatakan ini, Hendy mengangkat telapak tangannya tinggi-tinggi. Semua orang benar-benar tercengang. Di pusat kebugaran ini, Alex adalah ketuanya. Apapun yang mereka lakukan, mana ada orang yang berani menghentikan mereka. Kalau kamu berani menamparnya, aku akan membuat hidupmu menderita. Kalau kamu berani menyentuhnya barang seujung jarimu saja, aku akan menghabisi seluruh keluargamu. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar dari luar pusat kebugaran. Nada bicaranya sangat tenang, tapi auranya begitu menakutkan. Suara ini bagaikan suara petir yang menggelegar di dalam pusat kebugaran tersebut. Hanya orang-orang yang berada di dalam ruangan tersebut yang bisa merasakan langsung betapa menakutkannya suara itu. Suara itu membuat orang yang mendengarnya merasa sangat ketakutan. Mereka merasa seolah sedang ditatap oleh harimau, singa, atau binatang buas lainnya. Gerakan Hendy tiba-tiba terhenti, dia langsung mengikuti arah tatapan semua orang yang sedang tertuju ke pintu masuk. Di sana ada seorang pemuda berusia 20-an yang sedang berjalan memasuki pusat kebugaran tersebut dengan santai. Namun, di matanya yang sangat dalam itu terdapat sorot yang sedingin es. Siapapun bisa melihat bahwa pemuda itu saat ini sedang marah besar. Di pusat kebugaran Mapledon, tidak sedikit orang yang mengenal pemuda itu. Ekspresi wajah Hendy berubah drastis. Dia langsung bergumam tanpa sadar. Dia adalah Valentino. Pemuda yang berjalan masuk dengan santai ini adalah Valentino yang bergegas datang dari Cafe Esti. Dan begitu Valentino tiba di sini, dia langsung melihat pemandangan ini. Saat melihat sosok Hendy, dia langsung memahami apa yang sedang terjadi. Pusat kebugaran Veda merasa tidak terima, mereka datang untuk mencari masalah lagi. Kak Valentino! Valentino! Danu dan Angel berteriak secara bersamaan. Danu sama sekali tidak terkejut, sebaliknya Angel terlihat sangat terkejut. Valentino hanya mengangguk ringan tanpa mengatakan apa-apa, kemudian langsung berjalan ke arah Hendy. Jadi kamu yang bernama Valentino? Alex langsung menatap ke arah Valentino dan bertanya sambil tersenyum ringan. Archie pun juga langsung menengok ke arah Valentino. Bagaimanapun, targetnya yang sebenarnya adalah Valentino. Namun, Valentino sama sekali tidak memedulikan mereka berdua, dia langsung berjalan ke hadapan Angel. Kamu hendak memukulnya? Valentino melirik Hendy dengan santai. Aku? Wajah Hendy terlihat sangat terkejut. Saat berhadapan dengan Valentino, dia benar-benar tidak berdaya. Siapa yang memberimu nyali untuk memukulnya? Namun, Valentino sama sekali tidak memberi Hendy kesempatan untuk menjelaskan. Dia langsung mengangkat tangannya dan menampar wajah Hendy dengan keras. Plak! Tamparan ini benar-benar sangat keras, hingga membuat tubuh Hendy langsung berputar beberapa kali seperti sebuah gasing. Angel sangat terkejut, Alex dan yang lainnya juga tidak kalah terkejut, apalagi Hendy yang tahu-tahu ditampar dengan begitu keras oleh Valentino. Dia sungguh tidak menyangka. Bukankah tindakan Valentino ini terlalu nekat? Sejak Valentino muncul di sini sampai sekarang, waktu baru berjalan sekitar 1 menit, tapi dalam waktu yang begitu singkat ini dia sudah memukul seseorang. Apa jangan-jangan Valentino tidak melihat berapa banyak anak buah yang dimiliki Alex di sini? Apa dia tidak tahu kalau Alex datang ke sini dengan persiapan yang matang? Apa dia sama sekali tidak takut? Jangan takut, ada aku di sini. Valentino berbalik badan dengan santai, lalu mengulurkan tangannya untuk membelai rambut panjang Angel. Kamu, tapi ada banyak sekali orang di sini. Angel tertegun sejenak, wajahnya sedikit memerah. Saat ini, Angel sudah tidak merasa takut lagi.
Valentino mengangguk ringan, kemudian berbalik badan lagi dan berjalan ke arah Archie. Valentino, kamu berani memukul orangku di depan mataku, sepertinya kamu benar-benar cari mati. Saat melihat bahwa Valentino mengabaikan dirinya, Alex langsung berdiri dan berteriak dengan marah. Valentino menghentikan langkahnya, kemudian berbalik badan dan menatap ke arah Alex sambil berkata, "Kenapa kamu tidak sabaran sekali? Tunggu, ya. Setelah ini adalah giliranmu." Bab 299 Tukang Pamer. Setelah dia mengatakannya, semua orang di sekitar pun terdiam. Dia bukan hanya ingin menghajar orang-orang suruhanmu, tetapi juga ingin menghajarmu, betapa arogannya dia. Setelah Valentino mengatakannya, dia pun berjalan ke arah Archie. "Sebelum aku menghampirimu, sebaiknya kamu angkat kaki dari sini." Valentino menatapnya dengan ekspresi datar. Namun Archie malah sedikit memicingkan matanya. Dia menatap Valentino dengan sorot mata yang sulit ditebak. Di matanya, Archie dapat melihat kalau Valentino sangat kuat. Meskipun tubuh Valentino kelihatannya tidak sekuat Danu, tetapi Archie takut kalau Valentino jauh lebih kuat daripada Danu. Awalnya Archie selalu menganggap remeh dan mengabaikan semua orang, tetapi kali ini dia memperhatikannya dengan tajam. Valentino, dia bukan orang sembarangan. Akan tetapi, tidak mungkin Archie takluk hanya dengan satu kalimat saja. "Valentino!" Angel berteriak pelan. Angel pernah melihat dengan mata kepala sendiri betapa mengerikannya Archie. Sekarang melihat Valentino akan bertarung melawannya, bagaimana mungkin dia bisa tenang? Akan tetapi, Valentino malah menyeratkan Angel untuk tenang, dia pun terus berjalan ke arah Archie. Siapapun tidak boleh menindas Angel. Juga tidak boleh menindas Valentino. Namun Valentino sudah menganggap Danu sebagai saudara. Semua orang bungkam, pada saat ini bahkan Alex pun tutup mulut. Semua orang sudah bisa melihat hasil akhir dari pertarungan antara Valentino dan Archie. Valentino berjalan menghampiri Archie sambil menatapnya dingin, tetapi begitu melihat punggung Danu diinjak Archie, sorot marah pun terlihat di matanya. "Minggir!" Sesaat setelah itu, Valentino berteriak kencang. Dengan cepat dia mengepalkan tangan kanannya dan menghantam Archie dengan keras. Orang hebat tidak perlu berbasa-basi dan hanya perlu membiarkan kemampuannya yang berbicara. Pukulan yang diberikan Valentino sangat kencang dan cepat hingga membuat Archie terkejut. Archie sedikit takut, dengan tergesa-gesa dia pun mengangkat kepalan tangannya dan bersiap menerima pukulan dari Valentino. Keduanya tidak dapat dihentikan, kali ini mereka memilih untuk bertarung habis-habisan. Menyaksikan kejadian ini membuat semua orang di sekitar menahan napas dan membelalakan kedua mata mereka. Bam! Pukulan keduanya yang saling mengadu menghasilkan suara benturan yang kencang, bahkan terdengar seperti suara benturan logam dan besi. Dek! 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 Dengan satu pukulan saja, dalam sekejap mampu menghasilkan kekuatan guncangan yang dahsyat. Di bawah kekuatan guncangan ini, Archie kesulitan untuk menahan. Dia pun mundur sebanyak 5 langkah dengan wajah yang sangat terkejut. Sedangkan Valentino, dia hanya mundur selangkah untuk menyesuaikan kekuatan guncangannya yang dahsyat. Kita dapat langsung menilai keunggulan seseorang dari kekuatan satu pukulannya saja. Semua orang pun terkejut. Ini. Sepertinya Valentino memang lebih kuat. Dalam sekejap, Angel melebarkan kedua bola matanya yang indah. Kemudian dia menatap Valentino dengan lekat. Pada saat ini, tubuh Valentino yang kuat menekan kencang Archie yang layaknya seorang dewa. Kekuatan macam apa ini? Kemana perginya tampang pengecut Valentino 3 tahun terakhir? Kalau seperti ini, siapa yang berani mengatakan kalau Valentino adalah orang tidak berguna? Valentino sedikit membungkukkan badannya, kemudian dia mengulurkan telapak tangan kanannya ke arah Danu. "Apakah kamu bisa bangun?" Valentino menatap Danu. Danu menggertakkan giginya, kemudian dia berbicara sambil berdiri dengan meraih tangan Valentino. "Kak Valentino, aku tidak apa-apa. Baiklah, sisanya serahkan saja padaku." Valentino menganggukkan kepalanya pelan. Dia tidak akan menyalahkan Danu. Karena sekuat apapun Danu, dia hanyalah orang biasa. Sedangkan kekuatan Archie sudah melebihi kekuatan orang biasa, dia adalah orang yang benar-benar sudah terlatih. Sebagai bagian dari keluarga Wijaya, secara naluriah Valentino dapat mengetahui banyak hal yang tidak dapat diketahui oleh orang biasa. "Archie, kerahkan seluruh kekuatanmu dan singkirkan dia." Alex menatapnya dingin. Adapun Hendy yang wajahnya ditampar oleh Valentino, pada saat ini dia menarik dirinya kembali karena tidak berani melakukan apapun. Dia tidak bisa marah di hadapan Valentino. Archie sedikit menganggukkan kepalanya, sesaat setelah itu dia berbicara sambil memicingkan matanya pada Valentino. "Kamu sangat kuat, tetapi aku belum mengerahkan seluruh kekuatanku." "Berisik." Valentino tampak tidak peduli. Dia malas berbicara dengan Archie, kemudian dia pun berinisiatif untuk berjalan menghampirinya. Archie merasa sedikit jengkel melihat kedudukannya saat ini. Seorang biasa dapat berbicara dengannya saja sudah merupakan suatu kehormatan. Sekarang ketika Archie berbicara dengan Valentino, dia malah merasa Archie terlalu banyak bicara. Archie mendengus dingin, tiba-tiba dia mengulurkan kedua lengannya dan mulai mengambil ancang-ancang. Satu tangannya disilang, satu tangan lainnya dikepal erat, kedua tangannya saling melengkapi satu sama lain. Maju menyerang, mundur menghadang. Setelah itu, Archie terlihat sedikit muram, telapak tangannya mendorong kencang Valentino. Hantaman kuat layaknya palu besi itu pun mengenai pinggang Valentino dari sudut yang tidak terduga. Kedua tangan Archie terkoordinasi dengan baik.
Dia sama sekali tidak memberikan celah untuk Valentino menghindar, membuat Valentino menjadi serba salah. Danu membelalakan matanya. Dalam hatinya, dia berpikir kalau Archie menggunakan cara ini untuk menghadapinya, dia pasti tidak bisa bertahan meski hanya dalam 2 detik. Alex pun menyeringai, walaupun katanya Valentino sangat kuat, di hadapan Archie sang ahli bela diri sungguhan seperti ini membuat kekuatannya tidak begitu terlihat. Semua orang pun menahan napas dan memfokuskan pandangan mereka pada 2 orang yang berada di tengah lokasi kejadian. Melihat Archie menyerang dengan begitu kuat membuat Angel seketika merasa khawatir. Wajah Archie menampakkan senyuman yang mengerikan, dia yakin dapat mengalahkan Valentino hanya dengan 1 pukulan. Pada saat ini, Valentino sedikit mengangkat alisnya dan melihat Archie dengan tatapan tidak peduli. "Dasar tukang pamer!" Valentino mengatakannya pelan, sesaat setelah itu dia mengangkat lengan kanannya kembali. Gerakan ini sepertinya sudah menjadi gerakan khas Valentino. Lengannya diayunkan, kelima jarinya disatukan, dia pun menampar Archie dengan keras. Ada pepatah mengatakan, "Selalu akan ada orang yang lebih hebat darimu." Ungkapan ini memang tidak salah. Archie cukup cepat untuk menangkis serangan Danu, tetapi ketika berhadapan dengan Valentino, kecepatannya malah tidak tampak. Jelas-jelas Valentino menunggu Archie untuk menyerang, tetapi rupanya dia malah menyerang lebih dulu dan menampar Archie tepat di wajahnya. Plak! Terdengar jelas suara tamparan, suara itu bergema di telinga semua orang. Serangan 1 kali Archie yang sebelumnya luar biasa kuat itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan 1 tamparan ini. Aura Archie yang luar biasa itu kalah dengan tamparan ini. Dia terus melangkah mundur sambil menutupi wajahnya dengan mata yang terbuka lebar. Seorang pelatih yang kuat seperti Archie ditampar oleh Valentino. Wah! Semua orang terkejut. Apa bedanya? Inilah perbedaannya. Di mata semua orang, Archie yang layaknya seorang dewasa saja bahkan tidak mampu menyentuh Valentino, tapi dia malah ditampar balik oleh Valentino. Angel terkejut, meskipun dia sudah tinggal bersama Valentino selama 3 tahun, tetapi dia tidak tahu kalau kemampuan bertarung Valentino ternyata bisa begini mengerikan. Tampak ada secercah harapan di mata para pegawai pusat kebugaran Mapledon, termasuk Danu. Lagi-lagi Valentino selalu dapat membuat keajaiban. Layaknya seorang dewa perang yang tak terkalahkan, dia tidak pernah mengecewakan mereka. "Kamu berani menghajarku?" Archie menutupi wajahnya sambil melihat Valentino dengan mata yang terbuka lebar. Archie saat ini sama sekali tidak terlihat seperti seorang ahli bela diri, dia tidak lebih hanyalah orang gila yang kehilangan akal sehatnya.